Welcome back to Komunitas Sales Luar Biasa dengan saya di sini Adrian. Ya, dan di Komunitas Sales ini kita akan membahas bisnis, pengembangan diri, dan kesehatan. Oke, nah di video kali ini saya akan membahas soal bisnis yaitu PHK. Kepanjangan dari PHK adalah pemutusan hubungan kerja. Jadi PHK ini seperti misalkan Anda lagi bekerja, nah lalu terjadi pemecatan hanya dari satu sisi, yaitu dari bos Anda atau dari pemilik perusahaan. Dan ini pasti nggak enak teman-teman. Kenapa? Karena Anda belum mempersiapkan diri Anda untuk bisa keluar dari perusahaan itu. Baru-baru ini terjadi banyak pegawai-pegawai, khususnya di Pulau Jawa teman-teman ya, banyak yang dirumahkan ya, dan ini sangat-sangat miris sekali. Ketika kita dirumahkan, itu pun nggak dapat gaji ya, dan beberapa dari pegawai tersebut ada yang di PHK ya, atau dipecat secara satu pihak teman-teman. Nah, di mana tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, sebenarnya PHK ini sudah terjadi di Eropa maupun di Amerika teman-teman ya, karena kasus COVID-19 di sana itu sangat-sangat besar teman-teman. Untuk ahli ekonom sendiri, nah dia memprediksikan bahwa Indonesia akan juga mulai terjadi PHK besar-besaran, tetapi pada kuartal kedua, yaitu akan masuk di bulan Mei teman-teman. Ahli statistik yang mengatakan bahwa puncak atau peak dari virus corona di Indonesia ini berada di Mei teman-teman. Jadi ya saya mungkin sangat-sangat mengerti ya kenapa sih banyak terjadi PHK. Ya teman-teman bisa lihat berita ini, banyak banget berita yang tadi saya baca juga, yang ada juga di TV. Jadi ini saya dapat dari berita yang terpercaya, bukan hoax. Yang paling saya senangi ada satu kasus nih teman-teman, di mana ada satu startup yang bosnya ini rela ya digaji cuma Rp1 per bulan hanya untuk membantu pegawainya ketika dirumahkan. Ya pastinya kalau kita dirumahkan tidak semua gaji full mungkin ya dikasih, tetapi saya salut banget dengan leader ya, dengan sosok leader seperti ini, yaitu bosnya Kopi Kenangan teman-teman. Nah, jadi ini saya nggak di-endorse, tapi saya baca kemarin beritanya itu sangat luar biasa menurut saya, karena dia rela untuk nggak digaji hanya demi untuk karyawannya, demi orang-orang yang dia mau tanggung. Mau Jakarta atau mungkin daerah-daerah yang banyak kasus coronanya itu tidak lockdown atau karantina wilayah, itu sama aja teman-teman, akan terjadi banyak PHK karena banyak perusahaan-perusahaan yang sudah merasakan dampaknya, yaitu penurunan omset yang sangat-sangat drastis. Nah, mungkin dari segi pegawai, dari segi teman-teman semua yang menonton, mungkin sakit hati ya karena terjadi PHK. Nah, tetapi yang mungkin dari opini saya tidak menentang Anda, tetapi kita harus juga lihat dari sisi mereka ya, mereka juga pasti sangat sulit ya di posisi sekarang ya, apalagi perusahaan yang baru dibangun teman-teman. Ya bayangkan Anda harus digaji Rp3 juta dikalikan 10 orang dan itu tidak ada pemasukan sama sekali. Nah itu sangat berat menurut saya, karena saya pun juga seorang pengusaha. Jadi kalau saya berada di posisi mereka, itu adalah keputusan yang sangat-sangat sulit. Nah tetapi daripada kita bersungut-sungut, kita mengeluh terhadap pemerintah dan segala macam. Nah di video kali ini saya akan sharingkan beberapa peluang-peluang usaha yang Anda bisa lakukan di rumah untuk menambah pemasukan Anda teman-teman ya. Jadi ya mungkin teman-teman sekarang masih tahap dirumahkan, tapi teman-teman apa salahnya Anda mencoba daripada Anda hanya menganggur ya, atau Anda hanya mengeluh, Anda protes terus terhadap pemerintah. Ya kita harus mulai dari diri sendiri teman-teman, yaitu kita bisa mencari peluang-peluang yang kita bisa kerjakan dari rumah. Nah, hal yang pertama yang saya bisa sarankan adalah Anda bisa menjadi freelance. Nah, freelance ini berarti kita bekerja lepas teman-teman. Nah di freelance ini saya ada beberapa referensi website. Yang pertama adalah Fiverr. Ya nanti saya akan tulis di sini fiverr.com. Nah di mana Fiverr ini dari luar negeri teman-teman ya. Jadi mungkin kalau Anda cari di YouTube itu sudah sangat banyak orang-orang yang membahas Fiverr ini. Nah Fiverr ini Anda akan dibayar secara dalam uang dolar teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang dolar 17.000, 16.000, kalau misalkan Anda dibayar $5, itu Anda bisa dapat 75.000 per projectnya, misalkan seperti itu. Yang saya tahu biasa orang membuat video-video animasi ya. Video-video animasi itu sekitar $5-10 per 30 detik atau 1 menit teman-teman. Jadi itu tergantung dari kalian Anda, tapi Anda bisa belajar ya. Anda bisa belajar dengan melakukan freelance ini. Nah, yang kedua adalah freelance Indonesia. Nah, freelanceindonesia.com Anda juga bisa lihat di situ. Nah, itu kalau jujur pribadi freelance Indonesia saya belum lihat, tapi saya sudah lihat namanya Fiverr. Nah, tentunya freelance ini Anda harus sesuaikan dengan keahlian Anda. Pak, kalau saya tidak punya keahlian seperti apa? Silakan belajar dulu. Ya, saya tahu Anda punya HP. Ya,
Atau minimal ada laptop lah. Kalau memang tidak punya laptop, bisa pakai HP teman-teman ya. Bagaimanapun caranya Anda harus cari cara. Entah Anda pinjam ataupun apa, Anda harus punya cara untuk bertahan hidup teman-teman. Karena kita harus cari solusi, bukan cari alasan teman-teman. Oke? Nah yang kedua adalah Anda bisa membuat kelas online. Nah kelas online ini berbayar teman-teman tentunya. Misalkan Anda seorang guru, ya guru les atau guru apapun itu yang mungkin Anda ngerti ya. Mungkin Anda ngerti soal suatu bidang. Itu Anda bisa mengajarkan itu melalui kelas online teman-teman. Mungkin Anda ajarkan gitar ya, alat musik, atau ajarkan anak sekolah dan segala macam, itu sangat bebas sesuai dengan bidang Anda. Ya Anda expert di mana, Anda ahli di bidang mana, Anda bisa membuat kelas online. Nah kalau Anda mau lihat contoh itu Anda bisa lihat znews.net kalau nggak salah. Terus Anda juga bisa lihat guru-guru. Nah jadi mereka itu bikin kelas online tapi dalam akademik ya, bukan dari keahlian-keahlian lainnya. Jadi nah mungkin Anda bisa untuk apa? Membuat kelas online itu, tapi ya minimal Anda punya portofolio. Anda mungkin bisa kasih perlihatkan dulu skill Anda. Mungkin skill gitar Anda seperti apa dan segala macam. Anda bisa untuk pergunakan itu untuk monetisasi. Dan yang ketiga adalah menjadi seorang reseller. Ini sepertinya sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena Anda tidak butuh namanya laptop. Anda mungkin tidak perlu butuh keahlian khusus. Ya, Anda punya HP, ya. Anda sudah bisa menjadi reseller atau dropshipper, teman-teman. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana berpikir tidak ada modal. Nah, tidak ada modal ini yang membuat Anda buntu, teman-teman. Ya, kalau Anda buntu, Anda nggak mau melakukan, Anda nggak mau cari cara. Anda sebagai dropshipper itu tidak pakai modal, teman-teman. Ya, jadi ya sekalipun pakai modal itu tidak sampai 1 juta harusnya. Tidak sampai 500.000. Ya, jadi tolonglah teman-teman, jangan pakai alasan. Saya tidak punya modal, Pak. Ya itu kuota Anda, HP Anda itu modal. Ya, jadi tolong. Ya, Anda buka semua marketplace, itu barang yang bisa Anda jual semuanya. Ya. Misalkan Anda mau jual apa? Jual masker misalkan. Masker kain misalkan. Anda dapat di Tokopedia harganya 55.000 misalkan. Anda jual ke teman Anda 7.000. Ya, pasti kan teman Anda bayar dulu ke Anda, baru Anda belanja di Tokopedia. Lalu Anda kirimkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, tidak ada alasan untuk Anda tidak punya modal. Ya, namanya dropshipping. Ya, kalau teman-teman juga bingung, Anda bisa lihat produk-produk yang lagi tren sekarang. Ya, menggunakan Google Trend. Ya, Anda cari di Google, namanya Google Trend. Nah, kalau Anda masih bingung, gampang teman-teman. Anda juga bisa bergabung di komunitas Yes. Ya, nanti teman-teman bisa lihat videonya di sini. Ya, teman-teman nanti lihat sendiri. Nah, kita bergerak di bidang kesehatan. Tentunya sekarang lagi marak-maraknya tentang kesehatan. Oke? Nah, jadi begitulah 3 tips dari saya. Semoga membantu teman-teman. Ya, tentunya selalu ada positif, ada hikmah di balik setiap bencana, teman-teman. Dan setiap bencana pasti melahirkan seorang yang luar biasa, ya, entah dari finansial, dari mental dan segala macam. Saya yakin banyak tokoh-tokoh di luar sana yang menurut saya itu bisa sukses gara-gara adanya krisis ini. Contoh kecilnya Mary Riana, ya, atau Pak Chandra Putanegara. Jadi mereka itu tokoh-tokoh yang keluar dari waktu itu kan krisis 98, ya, dan akhirnya mereka bisa sukses di zaman sekarang. Ya karena apa? Sebuah tekad untuk mau maju. Walaupun terjadi, mungkin mereka bangkrut dulu, orang tua mereka bangkrut, ya, dan segala macam, tapi mereka mencari sebuah solusi. Oke, sekian dari video kali ini, semoga membantu semua teman-teman. Dan ingat, jangan cuma ditonton, tapi Anda langsung take action. Walaupun mungkin perusahaan Anda masih oke-oke saja, tapi saya yakin Anda lebih baik untuk mencari cadangan pekerjaan. Karena ya kalau kita mencari cadangan pekerjaan pastinya lebih aman. Sampai segini aja video saya, dan selalu salam hebat, luar biasa.